Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Terima kasih. Bab 2816, Meledak. Aku tidak ingin melihatmu menyempurnakan alkimia lagi. Jika kamu gagal, aku tidak bisa kehilangan orang itu. Zuzu mendengus dingin, berbalik dan keluar dari ruang alkimia. Lagi pula, dialah yang membawa Dev. Jika dia membual tentang menggunakan pembakar dupa untuk membuat ramuan, dan tungkunya meledak, dia juga akan malu. Zuzu pergi begitu saja dan berhenti melihat. Faktanya, dia tidak perlu melihat. Dia tahu bahwa Dev tidak akan pernah bisa memurnikan ramuan berkualitas tinggi kelas 5 dengan pembakar dupa. Setelah Zuzu pergi, Dev mengambil pembakar dupa dan mulai memurnikannya. Tapi Zuzu, yang baru saja keluar dari ruang alkimia, bertemu langsung dengan Meng He. Saudara Meng, mengapa kamu ada di sini untuk penilaian? Apakah kamu punya teman yang juga mengikuti penilaian? Setelah melihat Meng He, wajah Zuzu tiba-tiba dipenuhi senyuman. Tidak, aku datang ke sini khusus untukmu. Meng He berkata. Mencariku. Apa yang kamu cari? Wajah Zuzu penuh dengan kegembiraan, dan hatinya sangat gembira. Tidak bisakah aku datang kepadamu jika tidak ada urusan? Meng He berkata sambil tersenyum. Melihat senyuman Meng He, Zuzu hampir meleleh, dan dia segera mengangguk dan berkata, tentu saja, saudara Meng bisa datang kepadaku kapan saja. Ngomong-ngomong, bukankah kamu membawa Dev itu untuk ujian? Bagaimana ujiannya? Meng He bertanya. Jangan khawatir, orang ini melebih-lebihkan kemampuannya dan bahkan menguji apoteker kelas 5. Dia lulus ujian pertama ketika seekor kucing buta bertemu dengan tikus mati. Kita sekarang berada di penilaian tingkat kedua. Orang ini sangat pandai meniup. Dia bahkan tidak menggunakan tungku alkimia, tetapi menggunakan pembakar dupa untuk memurnikan ramuan berkualitas tinggi kelas 5. Bagaimana ini mungkin? Aku tidak ingin ditertawakan bersamanya, jadi aku keluar. Kata Zuzu. Gunakan pembakar dupa untuk memurnikan ramuan kelas 5. Meng He sedikit mengernyit, lalu berkata, di ruang alkimia mana dia? Bawa aku melihatnya, aku ingin melihat apakah orang ini benar-benar mampu. Saudara Meng, dia memiliki banyak kemampuan. Dalam hal kekuatan dan keterampilan alkimia, bagaimana Dev bisa dibandingkan dengan saudara Meng? Zuzu meremehkan Dev. Jika Dev mendengar ini, dia mungkin akan sangat marah. Mungkin orang ini benar-benar bisa sukses, ajak aku melihatnya. Meng He tersenyum tipis dan berkata. Baik, Zuzu mengangguk. Meng He berinisiatif meraih tangan Zuzu dan berjalan menuju ruang alkimia tempat Dev membuat alkimia. Hal ini membuat Zuzu tersipu, tetapi kegembiraannya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Zuzu membawa Meng He ke ruang alkimia saat ini, Dev sudah tenang dan sedang menyempurnakan ramuannya. Penilai melirik Meng He dan Zuzu, tapi tidak mengatakan apa-apa. Meng He memandang Dev, yang matanya sedikit tertutup di depan Dev, sebuah pembakar dupa diletakkan di tanah. Gelombang api spiritual menyala di pembakar dupa, dan asap hijau terus keluar. Tidak jauh dari Dev, sebatang dupa telah terbakar setengahnya. Selama dupanya habis dan ramuan setengah jadi kelas 5 Dev tidak berhasil dimurnikan, maka penilaiannya gagal. Saudara Meng, pernahkah kamu melihat bahwa separuh waktu telah berlalu, dan masih ada asap yang keluar dari pembakar dupa? Sama sekali tidak mungkin orang ini bisa berhasil. Zuzu memandang pembakar dupa di depan Dev dengan jijik dan berkata kepada Meng He. Meng He tidak berbicara, hanya menatap Dev. Seluruh ruang alkimia menjadi sunyi, seiring berjalannya waktu, dupa akan segera terbakar. Bang! Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara keras, dan pembakar dupa di depan Dev tiba-tiba meledak, dan aliran kabut putih membubung ke langit. Saudara Meng, hati-hati. Zuzu buru-buru melindungi Meng He dengan tubuhnya. Penguji juga buru-buru mundur, dengan sedikit kemarahan di wajahnya. Sekarang tungku alkimia telah meledak, pasti gagal. Setelah kabut putih perlahan menghilang, Zuzu buru-buru memandang Meng He dengan prihatin dan berkata, Saudara Meng, kamu baik-baik saja. Meng He menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Bab 2817, lulus. Zuzu berbalik dan melihat ke arah Dev, yang sudah berdiri, dan berkata, kalian, apa yang berpura-pura kamu lakukan? Kamu masih perlu menggunakan pembakar dupa untuk membuat ramuan. Akankah tungkunya meledak sekarang? Untungnya, saudara Meng tidak terluka, kalau tidak, aku tidak akan pernah selesai denganmu. Zuzu berteriak pada Dev, yang membuat Dev merasa sedikit tidak senang. Tapi demi Su Xingyue, Dev masih menahan ketidaksenangannya. Tungkunya meledak, alkimianya gagal, dan penilaianmu selesai. Jika kamu masih muda dan tidak berlatih dengan mantap, kamu hanya akan menyombongkan diri. Penguji berkata dengan ekspresi tidak senang. Bagaimanapun, dialah yang berjanji kepada Dev untuk menggunakan pembakar dupa untuk memurnikan ramuan. Sekarang pembakar dupa telah meledak. Meskipun tidak berharga, dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Siapa bilang aku gagal dalam menyempurnakan alkimia? Dev berkata sambil tersenyum tipis. Tungkumu meledak. Bukankah itu berarti alkimia telah gagal? Pemeriksa bertanya. Tentu saja tidak. Kata Dev, lalu dia membuka tangannya, dan ramuan hijau kelas 5 muncul di tangannya.
Aroma obat yang kuat langsung melonjak dari segala arah, memenuhi seluruh ruang alkimia. Melihat ramuan di tangan Dev, semua orang tercengang. Setelah beberapa saat, penguji sadar dan berkata, bawakan padaku untuk memeriksa apakah itu ramuan kelas 5 kelas atas. Dev melemparkan ramuan itu kepada pemeriksa, yang memeriksanya dengan cermat. Segera mata pemeriksa melebar dan dia berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, Ini sebenarnya ramuan kelas 5 sempurna yang telah terbentuk. Bagaimana ini mungkin? Dalam waktu sesingkat itu, ramuan bermutu tinggi tingkat 5 yang sempurna dapat dimurnikan. Sungguh luar biasa. Apa? Bukankah ini produk setengah jadi? Zuzu juga berseru. Dan wajah Meng He sangat serius saat ini, dan alisnya menyatu erat. Dia tidak percaya bahwa Dev telah menyempurnakan ramuan kelas 5 yang sempurna dalam waktu sesingkat itu, mustahil baginya untuk menyempurnakannya dalam waktu sesingkat itu. Selain itu, Dev masih menggunakan pembakar dupa daripada tungku alkimia. Jika dia menggunakan tungku alkimia, waktunya mungkin lebih cepat. Memikirkan hal ini, murid Meng He tiba-tiba menyusut. Jika Dev juga berpartisipasi dalam asosiasi apoteker, dia tidak akan memiliki peluang untuk memenangkan tempat pertama. Saudara Meng, dia benar-benar obat mujarab kelas 5, sungguh luar biasa. Zuzu mengambil ramuan yang baru saja disempurnakan Dev dan berkata kepada Meng He. Meng He kembali sadar, mengambil ramuan itu dan melihatnya, dan menemukan bahwa ramuan itu hampir sempurna, tanpa cacat. Apakah aku sudah lulus ujian sekarang? Dev bertanya pada penguji. Lulus. Penguji mengangguk berulang kali, saya akan memberitahu Anda untuk mengajukan sertifikat apoteker sekarang. Dev memandang manik-manik itu sambil bercanda, lalu keluar dari ruang alkimia. Zuzu selalu meremehkan Dev, tapi sekarang wajahnya ditampar oleh Dev. Kecakapan memainkan pertunjukan yang luar biasa, bukankah ini hanya ujian superior kelas 5? Saya yakin saudara Meng pasti akan lulus ujian. Zuzu memandang Dev dan mendengus dingin. Meng He tidak berkata apa-apa. Jika itu adalah penilaian, Meng He akan bisa lulus ujian. Kekuatan alkimianya saat ini juga telah mencapai level kelas 5. Hanya saja Meng He tidak pernah mengikuti penilaian apoteker lagi, sehingga statusnya saat ini hanya apoteker inferior kelas 5. Alasan mengapa Meng He tidak mengikuti ujian apoteker tepat waktu hanyalah untuk berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Tapi sekarang dia melihat penampilan Dev, hatinya sangat terkejut. Dev tidak hanya lulus penilaian, tetapi juga menguasainya dengan mudah. Menggunakan pembakar dupa untuk mengolah ramuan berkualitas tinggi kelas 5 hanya dalam satu batang dupa sungguh tidak normal. Meng He tahu bahwa dia tidak bisa memperbaikinya apapun yang terjadi. Selain itu, ramuan bermutu tinggi kelas 5 yang disempurnakan oleh Dev sempurna dan sempurna. Bab 2818, Pengetahuan Diri. Nona Zuzu, apakah kamu tidak akan kembali? Dev keluar dari ruang alkimia dan melihat Zuzu masih belum keluar, jadi dia berteriak. Berhenti berteriak, aku akan kembali. Zuzu menatap Meng He dengan enggan, lalu keluar dari ruang alkimia. Zuzu tahu jika dia tidak kembali bersama Dev, dia pasti akan dihukum oleh Su Xingyue. Zuzu, tolong jangan pergi, oke? Aku ingin tinggal bersamamu lebih lama lagi. Tepat ketika Zuzu hendak pergi, Meng He tiba-tiba meraih tangan Zuzu. Saudara Meng, sebenarnya saya tidak ingin pergi, tetapi jika saya tidak kembali, tuan saya akan menghukum saya. Zuzu berkata dengan malu. Zuzu, tahukah kamu betapa aku sangat merindukanmu saat aku tidak bisa bertemu denganmu akhir-akhir ini? Aku hanya ingin kamu tinggal bersamaku lebih lama lagi, oke? Meng He memandang Zuzu dengan penuh harap. Melihat Meng He seperti itu, Zuzu benar-benar tidak tahan, jadi dia mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu saya akan tinggal bersama saudara Meng sebentar. Ketika Meng He mendengar ini, dia langsung meraih tangan Zuzu dengan gembira, karena takut Zuzu akan pergi. Dev, kembalilah sendiri, aku akan tinggal sebentar. Zuzu berkata pada Dev. Dev hanya menatap Zuzu, lalu berbalik dan pergi. Dev tahu bahwa Meng He sama sekali tidak menyukai Zuzu, tetapi Zuzu tidak mengetahuinya dan masih ditipu oleh Meng He. Adapun mengapa Meng He menipu Zuzu, Dev tidak tahu, dan dia juga tidak ingin tahu. Bagaimanapun, hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan dia, bahkan jika Zuzu ditipu dari tubuhnya, itu tidak ada hubungannya dengan Dev. Dev hanya perlu memastikan bahwa wanita di sekitarnya setia padanya. Adapun wanita lain, Dev tidak peduli. Setelah Dev pergi, Meng He membawa Zuzu dan pergi. Setelah meninggalkan tempat penilaian, Meng He memandang Zuzu dengan penuh kasih sayang dan berkata, Zuzu, tahukah kamu detail pria bernama Dev ini? R dan GT, Zuzu menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa dia berasal dari sekte Kuali Giok. Saya mendengar dari guru saya bahwa dia bertemu dengan seorang pembudidaya iblis di jalan dan Dev inilah yang menyelamatkannya. Kalau tidak, kenapa kamu membiarkan aku membawanya untuk penilaian? Orang ini sangat menyebalkan pada pandangan pertama. Setelah mendengar ini, Meng He sedikit mengernyit dan wajahnya menjadi sangat serius.
Dengan kekuatan Dev saat ini, akan sulit baginya untuk mendapatkan tempat pertama dalam konferensi pemurnian obat. Saudara Meng, ada apa denganmu? Melihat ekspresi buruk Meng He, Zuzu bertanya. Zuzu, kamu juga tahu bahwa jika kamu menjadi yang pertama dalam kompetisi master pengobatan kali ini, putri dari Kabupaten Jialing akan menerima hadiah khusus. Aku benar-benar ingin mendapatkan hadiah ini, tapi orang bernama Dev ini muncul, dan aku khawatir aku akan kalah darinya di konferensi master kedokteran. Meng He berkata pada Zuzu. Saudara Meng, kamu yang terbaik di mataku. Bagaimana kamu bisa kalah dari dia? Kamu pasti tidak akan kalah. Kamu harus percaya diri. Zuzu menatap Meng He dengan tegas dan berkata, Zuzu, bukannya aku tidak percaya diri, tapi kemampuan alkimiaku memang tidak sebaik Dev. Aku tidak punya kekuatan untuk menggunakan pembakar dupa untuk memurnikan ramuan kelas 5 yang sempurna di waktu yang dibutuhkan untuk membakar pembakar dupa. Meng He menggelengkan kepalanya dan berkata, dia sadar diri. Jika dia tidak melihat keterampilan alkimia Dev, dia akan tetap memiliki kepercayaan diri, tetapi sekarang dia tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali. Ah, apa yang harus aku lakukan? Zuzu berkata dengan cemas. Sekarang hanya ada satu cara, itu tergantung apakah kamu ingin membantuku. Meng He berkata, Saudara Meng, katakan padaku, aku akan melakukan apapun untukmu. Zuzu berkata dengan tegas. Meng He tampak bahagia, lalu mencondongkan tubuh ke telinga Zuzu dan menceritakan rencananya. Setelah Zuzu mendengar ini, kecantikannya tiba-tiba menjadi pucat, dan dia berkata dengan ekspresi ngeri, Saudara Meng, ini tidak bisa dilakukan. Jika tuanku mengetahui hal ini, aku akan mati. Bab 2819, terlalu tercela. Zuzu, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan melakukan apa saja untukku? Meng He bertanya. Tapi, aku tidak bisa melakukan hal semacam ini. Jika aku benar-benar melakukannya, aku pasti tidak akan bisa tinggal di gerbang Danyang. Zuzu berkata dengan wajah gelisah. Zuzu, jangan khawatir. Setelah konferensi master kedokteran, jika aku mendapat tempat pertama, aku akan membawamu pergi dan terbang. Kamu tidak perlu kembali ke gerbang Danyang. Jika saatnya tiba, kita berdua akan hidup bersama dan terbang bersama. Kamu akan memberiku beberapa anak dan kita akan hidup bahagia. Meng He melangkah maju dan meraih bahu Zuzu dan berkata, Tapi aku masih. Zuzu tampak malu dan ekspresinya terlihat sangat menyakitkan. Tetapi saat ini, Meng He tidak memberi kesempatan kepada Zuzu untuk berbicara, dia tiba-tiba menciumnya dan menutup mulut Zuzu. Zuzu tiba-tiba menjadi sedikit bingung saat dia dicium oleh Meng He. Kemudian Meng He menyeret Zuzu ke tempat terpencil dan perlahan melepas pakaian Zuzu. Zuzu tidak menolak sama sekali sepanjang waktu. Segera, suara terengah-engah Zuzu keluar terus-menerus. Setelah beberapa menit, terengah-engah berhenti, dan Zuzu meringkuk ke dalam pelukan Meng He, acak-acakan. Saudara Meng, aku milikmu sekarang, dan aku akan mendengarkan apapun yang kamu katakan. Tetapi kamu harus ingat untuk berjanji padaku bahwa setelah konferensi master kedokteran selesai, kita berdua akan tetap bersama dan terbang bersama. Zuzu berkata dengan ekspresi puas. Hanya dalam beberapa menit, Zuzu, seorang gadis kecil yang belum berpengalaman, merasa puas, dia tidak menyangka jika itu adalah Dev, itu akan memakan waktu setidaknya 1 jam. Jangan khawatir, kamu dan aku sekarang adalah satu. Aku adalah bagian dari kamu dan kamu adalah bagian dari diriku. Bagaimana aku bisa mengecewakanmu? Kata Meng He, mengeluarkan sekantong kecil barang dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada Zuzu. Zuzu mengambil bungkusan itu dan memegangnya erat-erat di tangannya. Zuzu, jangan khawatir, masukkan saja kantong ini ke dalam teh. Tidak berwarna dan tidak berbau, tidak ada yang bisa mendeteksinya. Ini bukan racun. Ini tidak akan meracuni orang. Ini hanya akan membuat orang tidak bisa berkonsentrasi untuk sementara waktu. Meng He menjelaskan. Ya, Zuzu mengangguk, lalu mengatur pakaiannya dan pergi. Melihat sosok Zuzu yang pergi, bibir Meng He melengkung bangga. Saat ini, Dev telah kembali ke kediaman Danyang Men di Asosiasi Ahli Pengobatan. Ketika Su Xingyue melihat Dev kembali sendiri, dia langsung bingung dan berkata, Tuan Dev, bagaimana Anda bisa kembali sendiri? Di mana Zuzu? Oh, Nona Zuzu bertemu seorang teman, jadi dia tidak kembali. Kata Dev. Ketika Su Xingyue mendengar ini, dia mengerutkan kening dan berkata, apakah teman yang dia temui adalah seorang pria? Namanya Meng He. Dev mengangguk, bagaimana Penatua Su tahu? Gadis ini benar-benar membuatku kesal. Dia tidak patuh sama sekali. Aku sudah mengatakan bahwa Meng He bukan orang baik. Jangan bergaul dengannya. Jangan dengarkan saja. Saat dia kembali, aku harus memberinya pelajaran. Meng He itu orang yang romantis dan tercela. Aku tidak mengerti mengapa Zuzu menyukainya. Su Xingyue berkata dengan kemarahan di wajahnya. Penatua Su, menurutku Meng He tidak buruk sama sekali. Kata Dev. Tuan Dev tidak tahu apa-apa. Meng He ini adalah penjahat tercela. Dia pernah memanfaatkan perasaan Zuzu padanya dan bahkan membiarkan Zuzu mencuri resep dan rahasia ramuan sekte Danyang kami.
Pada konferensi apoteker tahun lalu, dia sebenarnya ingin memanfaatkan Zuzu dan memohon agar saya berbuat curang agar dia bisa mendapat poin tambahan di konferensi apoteker. Sungguh tidak tahu malu. Saya sudah berulang kali mengatakan kepada Zuzu untuk tidak datang kepada saya dengan Meng He itu, tapi dia tidak mendengarkan sama sekali. Kata Su Xingyue. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung merasa bahwa Meng He agak terlalu hina, sebenarnya memanfaatkan perasaan Zuzu agar dia melakukan hal seperti itu. Bab 2820, bukan hal yang baik. Tuan Dev, jangan bicarakan dia sekarang. Bagaimana penilaian Anda? Su Xingyue menjadi tenang dan bertanya. Sudah berlalu, kata Dev. Level berapa? Apakah kelas 3 lebih unggul? Su Xingyue bertanya. Superior kelas 5, kata Dev sambil tersenyum. Kelas 5 kelas atas. Su Xingyue langsung tercengang. Level apoteker ini sama dengan dia. Tidak masalah kalau Dev kuat, tapi dia tidak menyangka kemampuan alkimiahnya begitu kuat. Ini hanyalah pria yang bisa melakukan apa saja. Elder Su, saya tidak tahu tentang racun di tubuh teman saya. Bagaimana konsultasi Anda? Dev bertanya. Su Xingyue terbangun dari keterkejutannya dan berkata dengan malu, "Hei, kami sudah memeriksa semuanya tetapi tidak dapat menemukan obatnya. Saya sangat malu." Penatua Su tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Racun jenis ini memang istimewa. Saya akan perlahan memikirkan solusinya. Dev merasa sedikit kecewa saat melihat Su Xingyue tidak punya pilihan selain melakukan apapun. Tuan Dev, meskipun tidak ada yang bisa kami lakukan, saya rasa ada seseorang yang pasti bisa mendetoksifikasi teman Anda. Kata Su Xingyue. Siapa? Dev bertanya dengan cepat. Putri Jialing, dia pasti punya cara. Putri Jialing juga seorang apoteker senior. Kata Su Xingyue. Ketika Dev mendengar ini, dia segera menjadi bersemangat, kalau begitu, bisakah Anda menyusahkan Penatua Su untuk membawa kami menemui putri dari Kabupaten Jialing? Ketika Su Xingyue mendengar ini, dia segera tersenyum pahit dan berkata, Tuan Dev tidak tahu apa-apa. Tidak semua orang bisa melihat putri dari Kabupaten Jialing. Saya belum pernah bertemu putri dari Kabupaten Jialing, dan saya bahkan tidak tahu apakah putri dari Kabupaten Jialing itu laki-laki atau perempuan. Pada dasarnya, hanya sedikit orang yang pernah melihat wajah asli putri Kabupaten Jialing. Secara umum, Tuan Yan adalah orang yang mengelola Kabupaten Jialing. Ketika Dev mendengar ini, dia mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, tidak ada yang bisa kita lakukan. Bagaimana kita bisa melihat sang putri? Tuan Dev, pada konferensi apoteker ini, putri Kabupaten Jialing berjanji bahwa juara pertama akan menerima hadiah khusus. Jika Tuan Dev bisa mendapatkan tempat pertama ini, dia juga bisa bertemu dengan putri dari Kabupaten Jialing. Maka mungkin ada cara untuk menyembuhkan racun pada temanmu. Kata Su Xingyue. Ketika Dev mendengar ini, dia mengangguk, apapun yang terjadi, apoteker ini akan menjadi yang pertama, dan sepertinya dia harus mendapatkannya. Su Xingyue mengajak Dev dan mengenalnya setelah diperkenalkan oleh beberapa kakak laki-lakinya. Beberapa tetua dari sekte dan yang terkejut karena Dev memiliki kekuatan yang begitu tinggi di usia yang begitu muda, dan dia juga bisa lulus ujian apoteker unggulan kelas 5. Setelah bertukar salam singkat, Dev berdiri dan berencana pergi bersama Yi He, tetapi saat ini, Zuzu kembali. Dasar gadis sialan, kenapa kamu tidak patuh sama sekali? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku tidak akan membiarkanmu berhubungan dengan Meng He itu? Begitu Su Xingyue melihat Zuzu, dia mengutuk dengan keras. Tapi Zuzu menundukkan kepalanya, tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan terlihat sangat sedih. Penatua Su, Nona Zuzu masih muda. Mungkin dia akan baik-baik saja ketika dia beberapa tahun lebih tua. Melihat ini, Dev membujuk Su Xingyue. Zuzu, tuanmu memarahimu demi kebaikanmu sendiri. Meng He itu bukan orang baik. Tetua lain dari gerbang dan yang berkata kepada Zuzu. Tuan, saya tahu saya salah, dan saya tidak akan pernah melakukannya lagi. Aku akan membuatkan teh untukmu. Kuharap Tuan tidak marah. Kata Zuzu dan pergi membuat teh. Dan Su Xingyue tidak bisa menahan amarahnya ketika dia melihat Zuzu seperti itu, jadi dia hanya bisa menghela nafas dan duduk. Dev memperhatikan Zuzu berjalan ke ruang belakang untuk membuat teh. Melihat cara Zuzu berjalan, dia tahu bahwa Zuzu bukan lagi seorang gadis kecil. Tapi apakah Zuzu masih kecil atau bukan, tidak ada hubungannya dengan dia. Bab 2821, memblokir jalan. Dev dan Yi He hendak pergi, tapi Zuzu sudah keluar dengan membawa teko. Tuan Dev, jangan pergi dulu, minumlah teh sebelum pergi. Apa yang terjadi hari ini adalah salahku. Seharusnya aku tidak memperlakukanmu seperti itu. Zuzu berkata dengan wajah malu. Zuzu meminta maaf kepada Dev, yang membuat Dev bingung sejenak. Tapi dia tetap tersenyum ringan dan berkata, tidak apa-apa, aku tidak peduli. Tuan Dev, apa yang terjadi? Apakah Zuzu menyinggung perasaan Anda? Su Xingyue bertanya dengan cepat. Oh, tidak, ini cukup bagus. Dev menggelengkan kepalanya dengan cepat. Su Xingyue tahu bahwa amarah Zuzu pasti tidak akan membuat Dev terlihat baik, jadi dia berkata, Zuzu, tuangkan sendiri secangkir teh untuk Tuan Dev dan bawakan.
Zuzu mengangguk, lalu menuangkan secangkir teh untuk Dev dan berkata, Tuan Dev, saya tidak seharusnya meremehkan Anda. Sikap saya sangat buruk terhadap Anda. Maafkan saya. Wajah Zuzu begitu tulus sehingga Dev hanya bisa menerima teh dengan rasa malu dan meminumnya dalam satu tegukan. Kemudian Su Xingyue dan rekan-rekan seniornya juga mulai minum teh dan mengobrol. Segera teko tehnya habis, dan Dev pergi bersama Yihe. Melihat teko teh yang kosong, Zuzu tidak tahu apakah dia gugup atau bersemangat. Zuzu, besok ada pertemuan apoteker. Jangan lari-lari, ikuti saja aku dan pelajari lebih lanjut. Kalau masternya sudah tua, posisi wasit juga akan diserahkan kepadamu. Su Xingyue berkata pada Zuzu. Mengerti, Zuzu mengangguk. Pada saat ini, setelah Dev dan Yihe pergi, tidak jauh dari situ, Dev tiba-tiba merasakan ledakan kekacauan di lautan kesadaran. Tuan Dev, ada sesuatu yang menghancurkan kesadaran Anda. Saat ini, suara Zeyan datang. Zeyan sekarang tinggal di lautan kesadaran Dev, jadi ketika lautan kesadaran Dev diserang, Zeyan dapat segera mendeteksinya. Dev mengerutkan kening, dan kesadaran spiritualnya menembus ke dalam lautan kesadarannya. Dia melihat kabut abu-abu tampak muncul di lautan kesadarannya, membuat Dev sulit untuk berkonsentrasi. Tepat ketika Dev tidak tahu apa yang dapat menyerang lautan kesadarannya dan menyebabkan kehancuran, cahaya keemasan melintas di lautan kesadarannya. Kabut abu-abu menghilang hampir seketika, dan lautan kesadaran Dev menjadi jelas. Dev memeriksanya dan menemukan bahwa tidak ada yang berubah dalam kesadarannya, dan dia merasa lega. Tuan Dev, ada apa denganmu? Yihe di samping melihat ekspresi Dev tidak benar, jadi dia bertanya. Oh, tidak apa-apa, mungkin aku terlalu lelah selama ini. Dev menggelengkan kepalanya. Tuan Dev, jika saya tidak dapat menemukan cara untuk melakukan detoksifikasi, maka saya akan menerima nasib saya. Anda tidak perlu terlalu cemas. Yihe berkata dengan sangat bersalah. Dia pikir Dev sangat ingin menemukan cara untuk detoksifikasi. Tidak apa-apa, aku pasti akan mendetoksifikasi kamu. Dev tersenyum ringan, lalu mereka berdua terus bergerak maju. Tapi setelah mengambil 2 langkah, wajah Dev dan Yihe langsung menunjukkan kepanikan. Mereka merasakan aura yang sangat menakutkan datang ke arah mereka berdua. Aura ini membuat Dev dan Yihe tidak bisa bergerak. Dev mengerutkan kening, ekspresinya menjadi sangat serius, dan nyala api samar-samar menyala di telapak tangannya. Hanya dari aura ini, Dev tahu bahwa orang yang datang pastilah orang yang kuat. Dengan kekuatan Dev saat ini, tidak mungkin dia bisa menghadapinya. Jadi Dev mempersiapkan apinya terlebih dahulu, selama situasinya tidak tepat, dia akan segera mengambil tindakan dan melarikan diri. Pada saat ini, di depan Dev dan Yihe, seorang pria parubaya yang mengenakan jas hujan dengan sepasang sayap di punggungnya muncul di depan mereka. Raja Elang Guntur. Saat dia melihat orang itu datang, ekspresi Yihe berubah. Bab 2822, berani berbohong padaku. Kaisar Iblis Yihe, aku tidak menyangka kamu juga ada di sini. Aku bilang bagaimana mungkin ada orang yang mengambil buah guntur surgawi milikku. Ternyata kamu ada di belakangku. Anak laki-laki ini hanya berada di alam fusion tingkat kedua. Tidak peduli berapa banyak level yang aku tambahkan padanya, aku khawatir dia tidak akan bisa mengambil buah guntur langit milikku. Ternyata kamulah yang mengambil buah Sky Thunder milikku. Kemarahan di wajah Raja Elang Petir dan semburan aura pembunuh yang terpancar dari matanya membuat orang bergidik. Menghadapi Raja Elang Petir di hadapannya, Dev sebenarnya merasa sedikit takut di dalam hatinya. Namun kini tampaknya Raja Elang Petir masih belum mengetahui bahwa kekuatan Yihe telah ditekan. Dalam hal ini, mereka dapat menipu Raja Elang Guntur untuk sementara waktu. Bagaimanapun, kekuatan asli Yihe tidak jauh berbeda dengan Raja Elang Guntur. Dev melirik Yihe dan mengedipkan mata pada Yihe. Yihe langsung mengerti dan berpura-pura santai pada Raja Elang Guntur sambil tersenyum. Raja Elang Guntur, bukankah aku baru saja memetik 3 buah guntur langit milikmu? Nah, apakah kamu sangat marah? Ada 10 buah di pohon Tianlei Anda. Saya hanya memetik 3 buah dan tidak memetik semuanya untuk Anda. Ini sudah cukup menarik. Yihe, kamu sangat tidak tahu malu. Kamu diam-diam memetik buah guntur langit milikku, dan sekarang kamu berani mengatakan hal seperti itu. Apakah kamu percaya bahwa aku mengalahkan kota kekaisaran iblismu? Raja-Raja Elang Guntur. Raja Elang Guntur, jangan bicara omong kosong. Jika kamu bisa mengalahkan kota kekaisaran iblisku, apakah kamu masih harus menunggu sampai sekarang? Mau tak mau aku memberitahumu bahwa putriku akan menikah dengan putra Raja Li. Jika saatnya tiba, kedua keluarga kita akan menjadi mertua. Menurutmu apa yang akan terjadi selanjutnya? Kata Yihe sambil tersenyum dingin. Ketika Raja Elang Guntur mendengar ini, ekspresinya langsung menjadi sedikit gugup, matanya tertuju pada Yihe, dan otot-otot di wajahnya berdetak terus-menerus. Kalian berdua tidak akan bekerja sama untuk berurusan denganku, kan? Tanya Thunder Eagle King. Tebak. Yihe tertawa. Raja Elang Guntur tidak berkata apa-apa. Dia tidak perlu menebak. Jika kota kerajaan iblis benar-benar menikah dengan kota Raja Mingli, mereka pasti akan bersatu untuk menghadapinya. Saat ini, Raja Elang Guntur tampak sedikit takut.
Awalnya, ketiga keluarga tersebut dianggap sebagai kekuatan tripartit, dan tidak ada yang berani mengambil tindakan dengan mudah, karena takut keluarga lain akan mendapat manfaat. Tapi segalanya berbeda sekarang. Jika kota Kekaisaran Iblis bergabung dengan kota Kekaisaran Mingli, gua Raja Elang miliknya akan berada dalam bahaya. Melihat ekspresi Raja Elang Guntur, Yihe tahu bahwa penipuannya berhasil, jadi dia melanjutkan, Raja Elang Guntur, saya baru saja mengambil 3 buah guntur dari Anda. Jika Anda berpura-pura ini tidak terjadi, maka saya dapat mengikuti Anda berjanji, kota Kekaisaran Iblis kami tidak akan pernah menjadi musuh gua Raja Elangmu. Bahkan jika kami bersatu untuk menghadapimu, itu hanya untuk buah guntur. Karena saya memiliki buah guntur sekarang, mengapa saya harus bergabung dengan Raja Li? Perkataan Yihe membuat Raja Elang Guntur ragu-ragu, dia merasa perkataan Yihe masuk akal. Tepat ketika Raja Elang Guntur ragu-ragu, Yihe memukul saat setrika masih panas dan melanjutkan, jika Anda tidak setuju, Anda dapat mengambil 3 buah guntur langit dari tangan saya sekarang, tetapi jika Anda merebut kembali ketiganya, saya bisa jamin biarkan 10 buah guntur langitmu lenyap. Aku bahkan bisa bergabung dengan Raja Li untuk merobohkan pohon guntur langitmu, menghancurkan gua Raja Elangmu, dan menjadikanmu anjing tunawisma. Aura Yihe membuat takut Raja Elang Guntur, lalu dia berkata, Yihe, kuharap kamu bisa menepati janjimu, dan aku akan memberimu 3 buah guntur langit. Setelah Raja Elang Guntur selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Melihat Raja Elang Guntur pergi, Yihe menghela nafas panjang, jika Raja Elang Guntur tahu bahwa kekuatannya telah lama ditekan, itu akan mendapat masalah. Tapi saat Yihe menarik napas, ekspresinya tiba-tiba berubah. Entah kapan sosok Raja Elang Petir muncul lagi di udara sambil menatap ke arah Yihe dan berkata, Yihe, nafas di tubuhmu sudah tertahan, kamu masih berani berbohong padaku dan mencari kematian. Bab 2823, tidak perlu mengantri. Aura Raja Elang Guntur langsung mengunci Yihe dan Dev, dan keduanya tidak bisa bergerak saat ini. Kekuatan di tubuh Dev terus meledak, tapi dia masih tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Inilah perbedaan kekuatannya. Dalam menghadapi kesenjangan kekuatan absolut, bahkan jika Dev memiliki wujud asli naga emas, tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada saat ini, Yihe mengikuti Dev dengan ketakutan di matanya, dan pemandangan sebelum kematian muncul. Tapi saat Raja Elang Guntur menamparkan mereka berdua dengan telapak tangan, sebuah nafas tiba-tiba keluar dari belakang mereka, langsung memblokir serangan Raja Elang Guntur. Raja Thunder Eagle, kamu tidak memahami peraturan Kabupaten Jialing, tetapi kamu berani melakukan perkelahian pribadi di Kabupaten Jialing. Bukankah ini berarti kamu tidak menganggap serius Kabupaten Jialing? Pada saat ini, Tuan Yan perlahan berjalan ke arah Dev dan Yihe dan berdiri di depan mereka berdua. Raja Elang Guntur sedikit mengernyit saat melihat Tuan Yan, orang ini mencuri buah guntur langit saya hanya ingin mendapatkannya kembali. Raja Elang Guntur, jangan katakan bahwa dia mencuri buah guntur langitmu. Bahkan jika dia membunuh ayahmu, kita tidak bisa bertarung secara pribadi di Kabupaten Jialing. Jika kamu ingin balas dendam, tunggu sampai kamu keluar dari Kabupaten Jialing untuk mengambil tindakan, maka aku tidak akan peduli. Tetapi jika Anda ingin mengambil tindakan di Kabupaten Jialing, Anda harus bertanya kepada saya apakah saya setuju. Tuan Yan berkata dengan mata tajam. Wajah Raja Elang Petir menjadi jelek, tetapi dia tahu bahwa jika dia berani mengambil tindakan di Kabupaten Jialing, dia mungkin tidak akan bisa pergi dari sini. Oke, kalau begitu aku akan menunggu sampai mereka meninggalkan Kabupaten Jialing. Raja Elang Petir mengangguk, lalu memandang Dev dan Yihe dan berkata, kalian berdua tunggu aku. Jika aku melihat kalian berdua meninggalkan Kabupaten Jialing, aku akan segera membunuhmu. Setelah mengatakan itu, tubuh Raja Elang Guntur bersinar dan menghilang. Kekuatan penekan pada Dev dan Yihe juga menghilang seketika. Tuan Yan, terima kasih atas bantuanmu. Melihat ini, Dev buru-buru melangkah maju untuk mengucapkan terima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, aku hanya memenuhi tugasku. Setelah Tuan Yan selesai berbicara, sosoknya menghilang. Melihat kedua orang itu pergi, Dev tidak bisa tenang untuk waktu yang lama, dia tidak tahu kapan dia bisa berdiri di puncak dan tidak lagi takut pada siapapun. Yihe sepertinya memahami apa yang dipikirkan Dev, jadi dia berkata, Tuan Dev, sangat jarang bagi Anda untuk mencapai level ini di usia yang begitu muda. Perjalanan mengembangkan keabadian membutuhkan kemajuan bertahap, jadi Anda tidak perlu melakukannya. Harus khawatir. Dev mengangguk, lalu mereka berdua kembali ke halaman kecil. Karena kompetisi apoteker resmi dimulai keesokan harinya, beberapa orang beristirahat lebih awal, meskipun Liu Ruyan ingin dekat dengan Dev, dia hanya bisa menahannya ketika memikirkan kompetisi besok. Keesokan paginya, beberapa orang bergegas ke asosiasi apoteker lebih awal. Saat ini, ada ribuan orang yang mengelilingi pintu masuk asosiasi farmasi, dan itu sangat ramai. Kenapa ada begitu banyak orang tahun ini? Tetua ketiga terkejut ketika melihat situasi ini. Mungkin ini ada hubungannya dengan fakta bahwa juara pertama tahun ini akan mendapat hadiah khusus dari Kabupaten Jialing. Liu Ruyan berkata.
Dev terdiam saat melihat begitu banyak orang mengantri di pintu masuk asosiasi apoteker. Jika dia mengetahui hal ini, dia mungkin sebaiknya tetap tinggal di Danyang Gate Mansion kemarin agar dia tidak perlu mengantri. Kapan ini dijadwalkan? Yihe memandangi kerumunan yang ramai dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Mari kita mengantri pelan-pelan. Setelah Dev selesai berbicara, antrian mulai terbentuk. Tapi saat Dev dan yang lainnya sedang mengantri, seseorang tiba-tiba berteriak, Dev, kamu tidak perlu mengantri lagi, ikut aku. Dev berbalik dan melihat bahwa itu adalah Zuzu. Mereka melihat Zuzu memimpin Meng He, berjalan ke arah mereka. Saudara Chen, kita bertemu lagi. Setelah Meng He melihat Dev, dia mengikuti Dev dan menyapa. Bab 2824, siapa ini? Dev hanya mengangguk sebagai jawaban lagi pula. Setelah mengetahui siapa Meng He, Dev tidak mau berbicara dengan orang ini dari lubuk hatinya. Ketika Meng He melihat sikap Dev, dia tidak marah sama sekali, lalu dia mengalihkan pandangannya ke Liu Ruyan. Dan dengan cahaya penuh nafsu di matanya, dia menatap Liu Ruyan tanpa ragu-ragu. Merasakan tatapan Meng He, Liu Ruyan terlihat sedikit jelek, lalu mengambil 2 langkah di belakang Dev. Dev juga menyadari ada yang tidak beres dengan cara Meng He memandang Liu Ruyan, jadi dia menatap Meng He dengan dingin, lalu berkata kepada Zuzu, Nona Zuzu, bukankah kita perlu berbaris? Tidak perlu mengantri. Tuanku memintaku untuk menjemputmu. Jika kamu membawaku bersamamu, kamu tidak perlu mengantri. Ikutlah denganku. Setelah Zuzu selesai berbicara, dia mengikuti Meng He ke depan, dan keduanya berpegangan tangan, berbicara dan tertawa. Ketika Dev melihat ini, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Jelas sekali bahwa Zuzu bertindak untuk keuntungan pribadi, jadi Su Xingyue memintanya untuk menjemputnya, dan omong-omong, dia juga membawa Meng He terlebih dahulu. Su Xingyue tidak mungkin membiarkan Zuzu menjemput Meng He, itu pasti idenya sendiri. Ayo pergi, kata Dev, memimpin Liu Ruyan dan yang lainnya mengikuti Zuzu. Dev, siapa gadis ini? Liu Ruyan bertanya. Seorang murid dari Penatua Su, anggota dari Sekte Danyang, kata Dev. Kalau begitu pria di sebelahnya adalah pacarnya kan? Tapi pria itu sepertinya bukan orang baik. Dia hanya menatapku dengan mata penuh nafsu, yang membuatku merasa canggung. Liu Ruyan berkata. Dev memberitahu Meng He tentang kepribadiannya. Ketika Liu Ruyan mendengar ini, dia tiba-tiba berkata dengan tidak percaya, gadis ini sangat bodoh. Dia sebenarnya menyukai pria seperti ini. Dia pasti akan menangis ketika dia ditipu. Sambil berbicara, Zuzu telah membawa mereka ke pintu samping asosiasi apoteker. Ada penjaga yang menjaga tempat itu, tetapi tidak ada yang mengantri. Zuzu menunjukkan token gerbang dan yang miliknya dan langsung masuk. Melihat pemandangan ini, Dev harus menghela nafas, dunia surga dan manusia tidak berbeda dengan dunia sekuler. Sangat mungkin untuk melewati pintu belakang, yang jauh lebih nyaman. Setelah memasuki asosiasi ahli pengobatan, Zuzu melepaskan Meng He, mungkin karena dia takut Su Xingyue akan melihatnya. Saudara Meng, pergilah ke lobi sendiri. Saya yakin kamu pasti akan mendapat tempat pertama kali ini. Zuzu mencium wajah Meng He di depan umum. Ya, Meng He mengangguk, lalu pergi. Setelah menunggu Meng He pergi, kali ini Zuzu memimpin Dev dan yang lainnya menuju aula. Setelah memasuki aula, Dev melihat banyak apoteker menunggu di aula. Beberapa orang dari gerbang dan yang sedang duduk di kursi tengah. Tuan Dev ada di sini. Zuzu melangkah maju dan berkata pada Su Xingyue. Tuan Dev, cepat kemari dan duduk di sebelah kami. Su Xingyue melambai kepada Dev dan meminta Dev duduk di sebelahnya. Dev berjalan bersama Liu Ruyan dan yang lainnya, lalu duduk. Tetua ketiga menyapa banyak apoteker, ini adalah apoteker dari berbagai sekte yang datang untuk mengikuti kompetisi. Dev juga mengobrol dengan Su Xingyue, sementara Zuzu mengambil kesempatan untuk mengikuti Meng He dan menggodanya. Tetapi ketika Dev sedang mengobrol dengan Su Xingyue, dia menemukan bahwa Su Xingyue sedang linglung, jadi dia bertanya, Penatua Su, apakah kamu merasa tidak enak badan? Tidak, hanya saja kepalaku sedikit pusing. Mungkin saat itu aku dikendalikan oleh pembudidaya iblis, yang menyebabkan beberapa kerusakan pada tubuhku dan aku belum pulih sepenuhnya. Kata Su Xingyue. Penatua Su, bagaimana kalau saya tunjukkan? Dev menemukan bahwa ekspresi Su Xingyue sangat tidak normal. Tidak, aku akan baik-baik saja. Aku sendiri seorang apoteker. Tidak bisakah kamu melihatnya? Su Xingyue melambaikan tangannya dan berkata. Di depan begitu banyak orang, Su Xingyue takut akan terlalu memalukan bagi seorang junior untuk memperlakukannya. Bab 2825, kompetisi dimulai. Dev juga mengetahui niat Su Xingyue, jadi dia tidak memaksakannya. Lagi pula, Su Xingyue juga seorang apoteker kelas 5. Jika memang ada yang salah dengan tubuhnya, dia harus mengetahuinya sendiri. Dan Meng He memandang Su Xingyue dan yang lainnya dengan ekspresi aneh di wajah mereka, linglung, dan merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Tapi melihat Dev berbicara, tertawa, dan berpikir cepat, Meng He pasti sedikit bingung. Meng He berdiri dan kemudian mengedipkan mata ke arah Zuzu. Zuzu memanfaatkan kurangnya perhatian Su Xingyue dan buru-buru mengikutinya keluar.
Dev melihat Zuzu berlari keluar bersama Meng He, tapi dia tidak menunjukkannya. Zuzu, apakah Dev meminum obatnya? Meng He bertanya pada Zuzu. Setelah memakannya, saya memasukkannya ke dalam teko. Kemudian Dev dan beberapa paman junior saya semua meminum teh tersebut. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bagaimana saya bisa salah? Zuzu berkata dengan tegas. Ini aneh. Kenapa orang ini sepertinya tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan? Meng He sedikit mengernyit, tampak bingung. Saudara Meng, mungkinkah fisik setiap orang berbeda, jadi efek obatnya juga berbeda? Kata Zuzu. Bisa saja, karena anak itu sudah meminum obatnya, tidak perlu takut. Dalam kompetisi ini, juara pertama pasti milikku. Meng He sedikit mengangkat sudut mulutnya. Saudara Meng, setelah kamu memenangkan tempat pertama kali ini, kamu harus ingat apa yang kamu janjikan padaku, dan kamu akan membawaku jauh. Zuzu meraih tangan Meng He dan berkata, jangan khawatir, kamu adalah wanitaku sekarang. Jika bukan aku yang membawamu pergi, siapa lagi yang akan aku bawa? Meng He dengan lembut menyentuh wajah Zuzu, yang membuat Zuzu sangat bahagia. Setelah sekitar 1 jam, beberapa bel merdu berbunyi, dan semua orang di aula berdiri. Tuan Dev, kompetisi akan segera dimulai. Ayo pindah ke lapangan pemurnian obat. Su Xingyue berkata pada Dev. Penatuasu, tolong. Dev dengan sopan memberi isyarat tolong. Sekelompok orang berjalan keluar dari aula dan kemudian berjalan ke lapangan pemurnian obat. Saat ini, alun-alun besar sudah dikelilingi oleh orang-orang, semuanya datang untuk menyaksikan kesenangan itu. Tuan Dev, ruang tunggu kontestan ada di samping, saya tidak akan menemani Anda. Sebagai wasit, Su Xingyue dan yang lainnya harus naik ke atas panggung, sementara Dev dan yang lainnya harus menunggu di luar panggung. Penatuasu, tolong. Dev tersenyum tipis dan berkata. Su Xingyue dan yang lainnya berjalan ke atas panggung dan duduk di kursi wasit, sementara Zuzu berdiri di belakang Su Xingyue. Masih adanya kekosongan di tengah kursi wasit menandakan masih ada wasit yang belum datang. Tuan Dev, posisi tengah disediakan untuk wasit Kabupaten Jialing. Apoteker ini akan berkompetisi dalam sebuah kompetisi. Demi keadilan, Kabupaten Jialing juga akan memiliki wasit untuk mencegah siapapun berbuat curang. Sekarang, begitu wasit dari Kabupaten Jialing tiba, kompetisi harus dimulai. Kamu harus bersiap dulu. Tetua ketiga berkata pada Dev. Dev tersenyum dan mengangguk. Segera, seorang lelaki tua jatuh dari langit dan perlahan mendarat di sisa kursi wasit. Dev melihat Su Xingyue dan yang lainnya menyapa lelaki tua itu, dan kemudian kompetisi resmi dimulai. Segera setelah itu, banyak penjaga dari Kabupaten Jialing masing-masing menempatkan tungku alkimia di atas panggung, dan meletakkan bahan obat di depan tungku alkimia. Baik itu tungku alkimia atau bahan obat, semuanya sama, dan ini demi keadilan. Kompetisi ini tentang kekuatan masing-masing apoteker. Saya akan mengumumkan bahwa kompetisi telah dimulai dan semua pemain sudah berada di posisinya. Masing-masing dari kalian memiliki tungku alkimia dan bahan obat yang sama. Kompetisi pertama ini didasarkan pada kecepatan. Siapapun yang dapat menyempurnakan ramuan kualitas tinggi kelas 3 terlebih dahulu akan menang. Hanya tersisa 20 apoteker di kompetisi pertama ini, jadi kamu harus berusaha sekuat tenaga. Wasit tua dari Kabupaten Jialing berdiri dan berkata dengan keras. Bab 2826, hampir tersingkir. Setelah Dev mendengar aturan ini, dia akhirnya mengerti mengapa apoteker ini bersaing dengan apoteker kelas 3 tingkat terendah. Dengan bunyi bel, hampir 100 apoteker di atas panggung mulai menyempurnakan obat mujarab. Bahan obat dan tungku alkimia sama persis, artinya semua orang berada di garis awal yang sama. Kecepatan pemurnian ramuan bergantung pada keterampilan pemurnian ramuan setiap orang. Segera, api membubung ke langit, dan aroma obat yang kuat menyebar ke segala arah. Meng He tidak terburu-buru, tapi terus mengamati gerakan Dev. Lagi pula, jika Anda bisa masuk 20 besar, Anda bisa maju, dan Anda tidak harus menjadi yang pertama. Meng He mengamati Dev, dia ingin melihat apakah alkimia Dev terpengaruh setelah dia diracuni. Dev juga menemukan bahwa Meng He diam-diam mengamatinya, jadi dia perlahan melemparkan bahan obat ke dalam tungku alkimia dan mulai memurnikannya. Ketika Dev sedang memurnikan, dia dengan sengaja berpura-pura meronta, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Saat Meng He melihat adegan ini, dia langsung mencibir. Dia tahu bahwa racunnya telah berpengaruh, dan lautan kesadaran Dev telah rusak, sekarang dia berjuang untuk menyempurnakan ramuan berkualitas tinggi kelas 3, dan dia pasti akan tersingkir dalam penilaian berikutnya. Mungkin di penilaian pertama ini, Dev bisa tersingkir. Lebih dari 20 menit kemudian. Bang! Dengan suara teredam, aroma obat meluap, dan seseorang telah selesai memurnikan ramuannya. Segera setelah itu, terdengar suara terus-menerus, dan ramuannya disempurnakan. Meng He tidak lagi dengan sengaja membuat tanda tinta, tetapi mempercepat pemurnian ramuan, dan segera menyempurnakan ramuan berkualitas tinggi kelas 3. Ketika dia melihat ke arah Dev, dia menemukan bahwa Dev belum berhasil menyempurnakannya, yang membuat Meng He sangat bersemangat.
Segera, tungku alkimia di depan Dev juga membuat ledakan, dan ramuan berkualitas tinggi kelas 3 terbang langsung dari tungku alkimia. Dev berhasil menyempurnakan obat mujarab dan menduduki peringkat ke-20, jika dia terlambat sedikit, dia mungkin tersingkir di level pertama. Setelah semua orang selesai menyempurnakan, 20 ramuan terbaik dipilih dan dikirim ke bangku wasit. Walaupun kecepatan pemurniannya cepat, namun harus diselesaikan dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi. Jika pemurniannya merupakan produk setengah jadi maka akan dibuang dan pemeringkatannya akan ditunda. Namun, beberapa hakim sebenarnya memutuskan bahwa ramuan yang disempurnakan oleh 20 teratas semuanya memenuhi syarat. Lagi pula, mereka hanya ramuan berkualitas tinggi kelas 3, tidak sulit bagi apoteker ini. Jika pemurnian gagal di level pertama, maka tidak perlu berkompetisi nanti. Apa yang terjadi dengan Dev hari ini? Obat mujarab berkualitas tinggi kelas 3 sebenarnya memakan waktu begitu lama. Hampir musnah. Liu Ruyan tidak bisa tidak bertanya-tanya ketika dia melihat betapa melelahkannya Dev dalam menyempurnakan ramuan tingkat tinggi kelas 3. Saya merasa ada yang tidak beres dengan Tuan Dev. Secara logika, Tuan Dev tidak membutuhkan waktu lama untuk menyempurnakan ramuan berkualitas tinggi kelas 3. Tetua ketiga juga penuh keraguan. Apakah karena Tuan Dev terlalu lelah? Yihe teringat kemarin ketika Dev tidak terlihat begitu baik. Mendengar perkataan Yihe, Liu Ruyan tersipu. Dia mengira Dev, yang menurut Yihe terlalu lelah, adalah karena dia berlama-lama bersamanya di malam hari. Tetua ketiga memandang Liu Ruyan yang tersipu dan hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Yihe juga merasa sepertinya dia mengatakan hal yang salah dan terlihat sedikit malu. 20 teratas telah dipilih, yang lain boleh keluar. Wasit tua itu berdiri dan berkata dengan keras. Banyak orang tampak frustrasi dan tidak punya pilihan selain meninggalkan ring. Tak lama kemudian hanya tersisa 20 orang di ring yang penuh sesak itu. Kompetisi kedua sekarang sedang berlangsung. Kali ini kita harus menyempurnakan ramuan kualitas tinggi kelas 5. Dalam satu batang dupa, siapapun yang memurnikan ramuan kualitas tinggi kelas 5 semakin sempurna, semakin mudah jadinya. Berhasil. Kali ini kita akan memilih 5 kontestan teratas untuk dipertahankan. Tungku alkimianya akan tetap sama dan bahan obatnya sama. Setelah mengumumkan peraturannya, ke-20 apoteker itu mulai berkompetisi lagi. Bab 2827, Kekuatan Kesadaran Ilahi. Dalam satu batang dupa, dengan kemampuan para apoteker ini, mustahil untuk memurnikan ramuan kelas 5 yang sempurna, namun, siapapun yang mendekati kesempurnaan akan lebih berpeluang menang. Jadi orang-orang ini mulai menyempurnakan ramuan itu dengan seluruh kekuatan mereka. Meng He tidak berani gegabah kali ini, dan mulai menyempurnakan ramuan itu dengan konsentrasi, tetapi dia diam-diam akan melirik Dev dari waktu ke waktu. Namun, Dev mengabaikan Meng He dan berkonsentrasi pada latihan ramuan itu. Tidak sembarang apoteker dapat memurnikan ramuan kelas 5, jadi dari waktu ke waktu akan ada ledakan tungku. Waktu membakar dupa berlalu dengan cepat, dan semua orang mengeluarkan ramuan yang telah mereka sempurnakan. Karena seseorang gagal meledakkan tungku di tengah jalan, kali ini hanya 10 ramuan berkualitas tinggi kelas 5 yang dikirim ke kursi wasit. Hanya saja semuanya produk setengah jadi, tidak ada satupun yang jadi. Melihat adegan ini, Meng He tersenyum bangga. Selama penilaian, Dev dapat menggunakan pembakar dupa untuk memurnikan ramuan bermutu tinggi tingkat 5 yang sempurna hanya dalam satu batang dupa, tetapi sekarang dia tidak dapat memurnikannya. Jelas sekali bahwa racunnya telah berpengaruh. Ketika 10 ramuan berkualitas tinggi kelas 5 dikirimkan ke kursi wasit, Su Xingyue dan yang lainnya mengambil ramuan itu dan mulai menahan napas dan berkonsentrasi menjelajahi kondisi pemurnian setiap ramuan. Tapi saat dia memusatkan perhatiannya, Su Xingyue merasa kepalanya sedang kesurupan. Dia tidak bisa mendeteksi nafas dalam ramuan itu, jadi dia tidak bisa membedakan ramuan mana yang lebih halus. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Melihat ini, Zuzu bertanya pada Su Xingyue dengan prihatin. Tidak apa-apa, aku hanya sedikit pusing. Su Xingyue berkata, mengambil ramuan itu, dan mulai memeriksanya lagi dengan cermat. Kali ini wasit membutuhkan waktu lebih lama untuk menilai, tapi untungnya mereka memilih ramuan yang paling sempurna. Di antaranya adalah Meng He dan Dev. Wasit tua di tengah sepertinya memperhatikan perubahan pada Su Xingyue dan yang lainnya, jadi dia bertanya, berapa banyak tetua? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Apakah kamu ingin menghentikan kompetisi? Tidak, ini hanya tersisa level terakhir. Saya mungkin sedikit lelah, tapi tidak apa-apa. Su Xingyue buru-buru mengikuti lelaki tua itu dan berkata, baiklah kalau begitu, mari kita mulai kompetisi tingkat berikutnya, tetapi kompetisi tingkat berikutnya adalah ujian mental yang paling besar. Anda dapat beristirahat di antara kompetisi. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia mengumumkan dimulainya kompetisi tingkat ketiga. Kompetisi tingkat ketiga adalah menyempurnakan pil konsentrat, meskipun pil konsentrat ini hanyalah pil kelas 5 biasa. Namun, menyempurnakan pil konsentrat membutuhkan kekuatan mental yang besar, semakin kuat kekuatan mental, semakin sempurna pil konsentratnya.
Jika Meng He ingin menang, itu tergantung pada rintangan terakhir ini, jadi dia akan membius Dev untuk merusak lautan kesadaran Dev. Pada saat itu, Dev bahkan mungkin tidak dapat menyempurnakan pil kondensasi, meskipun demikian. Dimurnikan dari lautan kesadaran yang rusak, pil konsentrasi juga pasti memiliki kekurangan. 5 apoteker yang tersisa berdiri berjajar dan melepaskan tungku alkimia, lalu kelima orang tersebut meledak dengan kekuatan kesadaran spiritual mereka, dan kemudian mulai memadatkan kekuatan kesadaran spiritual mereka. Di udara, 5 pil konsentrat yang bersinar muncul, dan 5 apoteker terus memancarkan kesadaran spiritual mereka, membungkus pil konsentrat yang mereka sempurnakan, dan menggunakan pil konsentrat untuk terus menyerap kekuatan kesadaran ilahi. Meng He berada tepat di sebelah Dev ketika Meng He dengan percaya diri menyempurnakan pil kondensasi, dia tiba-tiba menemukan bahwa Dev di sampingnya benar-benar mengeluarkan kekuatan kesadaran yang menakutkan dari tubuhnya. Pil konsentrasi yang disempurnakan oleh Dev terus berkembang, dan cahayanya menjadi semakin intens. Ketika Meng He melihat ini, dia tidak bisa menahan cemberutnya, dia tidak tahu bagaimana Dev, yang kesadarannya rusak, bisa memancarkan kesadaran yang begitu besar. Bab 2828, Berjalan dan Melihat. Melihat pil konsentrasi Dev menjadi semakin mempesona, Meng He benar-benar panik. Dia mencoba yang terbaik untuk memancarkan kesadaran spiritualnya dan membiarkan pil konsentrasinya menyerap kekuatan kesadaran ilahi, tetapi bahkan jika dia mencoba yang terbaik, kecepatan pembentukan pil konsentrasi masih tidak dapat mengimbangi Dev. Mata Meng He tiba-tiba menjadi tajam, dan saat dia menjepit jarinya, aura samar menyebar kemana-mana. Dev paling dekat dengan Meng He dan segera menyadari aura ini. Ada hisapan dalam nafas ini, yang terus menyerap kekuatan kesadaran Dev. Dev tersenyum dingin, dan cahaya keemasan melintas di lautan kesadaran aura Meng He menghilang seperti tikus melihat kucing. Meskipun Dev tidak takut dengan tipuan Meng He, apoteker lain tidak seberuntung itu. Saya melihat wajah apoteker lain menjadi panik, mereka dapat menyadari bahwa kekuatan kesadaran spiritual mereka terus-menerus terkuras, tetapi tidak ada cara untuk menghentikannya. Setelah menyerap kekuatan kesadaran orang lain, pil konsentrasi Meng He juga mulai bersinar terang. Boom, bom, bom. Tiba-tiba, pil konsentrasi di depan 3 dari 5 apoteker lainnya meledak, dan sejumlah besar kesadaran spiritual mereka menghilang seketika. Hanya pil konsentrasi Dev dan Meng He yang bersinar. Seiring berjalannya waktu, Dev dan Meng He sama-sama memegang pil konsentrasi yang telah mereka sempurnakan di tangan mereka. Dilihat dari penampilan dan kilaunya saja, keduanya tidak bisa dibedakan, hanya bisa dibandingkan melalui kekuatan kesadaran spiritual yang dipadatkan oleh pil konsentrasi. Bahkan jika kamu menggunakan cara tercela, kamu tetap tidak bisa menang. Dev memandang Meng He dan berkata, "Sungguh, ayo pergi dan lihat." Meng He tersenyum dingin. Meskipun dia tidak tahu mengapa kesadaran ilahi Dev masih begitu kuat bahkan ketika kesadarannya rusak, untungnya dia memiliki rencana cadangan. Dan GT. Sekarang beberapa wasit tua dari sekte dan yang telah diracuni dan akan segera menjadi bingung dan bingung. Ketika saatnya tiba, Zuzu akan menggunakan kenyamanannya sendiri untuk menentukan kemenangan pil konsentrasi Meng He. Ini adalah rencana cadangan Meng He. Kedua pil konsentrat tersebut dikirim ke kursi wasit, dan beberapa juri mulai menilai kualitas dari kedua pil konsentrat tersebut. Su Xingyue melihat kedua pil konsentrat di depannya, dan kekuatan spiritual yang sangat besar menyelimutinya. Tetapi pada saat ini, tubuh Su Xingyue tiba-tiba bergetar, dan seluruh kepalanya menjadi pusing. Melihat ini, Zuzu buru-buru melangkah maju untuk mendukung Su Xingyue dan berkata, "Tuan, manakah dari dua pil konsentrasi ini yang lebih kuat?" Su Xingyue tampak sedikit bingung saat ini, dan dia tidak bisa membedakan antara kedua pil konsentrasi tersebut. Namun, dia perlahan mengangkat tangannya melihat ini, Zuzu dengan cepat memegang tangan Su Xingyue dan menunjuk ke pil konsentrasi Meng He. Kemudian seseorang mencatatnya dan menyerahkannya kepada wasit lain untuk dinilai. Zuzu berdiri di belakang beberapa murid dan mengikuti pola yang sama, membuat para tetua sekte dan yang memilih pil konsentrasi Meng He untuk menang. Setelah melakukan semua ini, Zuzu diam-diam mengedipkan mata pada Meng He. Ketika Meng He melihat ini, dia tertawa dengan sadar. Namun, momen Zuzu dan Meng He melakukan kontak mata ditangkap oleh Dev. Melihat pertukaran pandang antara kedua orang itu, Dev sedikit mengernyit, mengetahui pasti ada sesuatu yang tersembunyi di antara mereka. Akhirnya, wasit tua melihat pil konsentrasi di depannya, dan setelah menutupinya dengan kekuatan mentalnya sendiri, dia tertegun sejenak. Bahkan dia belum pernah merasakan kekuatan kesadaran yang sangat besar dalam pil konsentrasi Dev. Meskipun pil konsentrasi Meng He terlihat mirip dalam penampilan dan kilaunya dengan Dev, itu benar-benar sebanding dengan kekuatan kesadaran ilahi yang dikandungnya. Pil konsentrasi Meng He adalah sampah, tidak mungkin dibandingkan dengan pil Dev. Bab 2829, Pengumuman Hasil. Orang tua itu memandang Dev dengan kaget, berusaha keras untuk menenangkan kegembiraan batinnya. Dia tidak tahu sudah berapa lama sejak dia melihat seseorang dengan kesadaran spiritual yang begitu luas. "Sesepuh, mari kita umumkan jawaban yang menurut kita bisa menang." Orang tua itu berkata pada Su Xingyue dan yang lainnya.
Beberapa orang mengangguk, lalu mengumumkan jawabannya. Ketika jawabannya diumumkan, semua orang tercengang, bahkan lelaki tua itu pun tercengang sesaat. Karena kecuali pilihannya sendiri terhadap Dev, Su Xingyue dan yang lainnya semuanya memilih Meng He. Tetua, apa yang terjadi? Wajah lelaki tua itu muram dan dia bertanya dengan tidak senang. Alasan mengapa dia menjadi wasit adalah untuk mencegah kecurangan. Sekarang pil konsentrasi Dev jelas 100 kali lebih kuat dari Meng He. Dan Su Xingyue dan yang lainnya bahkan memilih pil konsentrasi Meng He untuk menang, ini jelas curang. Su Xingyue dan yang lainnya sedang grogi saat ini, pikiran mereka berada dalam kebingungan, mereka merasa dunia berputar dan mereka kehilangan kesadaran. Sekarang setelah hasilnya keluar, Tuan dan pamanku sama-sama merasa tidak enak badan. Aku akan membawa mereka beristirahat. Melihat situasi ini, Zuzu segera berdiri dan berkata, jika dia tidak pergi, Su Xingyue dan yang lainnya mungkin akan pingsan di sini. Orang tua itu sedikit mengernyit, dia bisa melihat ada sesuatu yang salah dengan Su Xingyue dan yang lainnya. Tepat ketika Zuzu ingin membawa Su Xingyue dan yang lainnya pergi, lelaki tua itu mengulurkan tangan dan meraih gerbang denyut nadi Su Xingyue, dan semburan kekuatan spiritual menembus tubuh Su Xingyue. Apa yang akan kamu lakukan? Melihat ini, Zuzu ingin menghentikannya, tetapi lelaki tua itu memelototinya dan membuatnya takut untuk bergerak. Ketika Meng He melihat ini, dia dengan lantang berkata, hasil juri sudah keluar. Juara pertama milik saya, kenapa belum diumumkan? Meng He berteriak hanya untuk menimbulkan keributan dan mencegah lelaki tua itu memeriksa Su Xingyue dan yang lainnya. Racun yang diberikan Meng He kepada Zuzu tidak berat dan tidak berakibat fatal, hanya akan menggerogoti lautan kesadaran, namun, dosisnya kecil dan perlahan akan pulih dengan sendirinya setelah beberapa saat. Meng He tidak ingin membunuh Xingyue dan yang lainnya, yang dia inginkan adalah menjadi yang pertama dalam kompetisi ahli pengobatan. Pada saat ini, lelaki tua itu sedang memeriksa sesuatu dengan Su Xingyue dan yang lainnya, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh, yang membuatnya merasa sangat aneh. Masuk akal jika Su Xingyue dan Sekte Dan yang telah berkali-kali menjadi wasit dan tidak pernah menipu demi keuntungan pribadi, jadi kali ini terlalu aneh. Pada saat ini, Dev, melihat ke arah Meng He yang tampak bangga dan berteriak keras, sepertinya memikirkan sesuatu, lalu melompat dan mendarat di depan Su Xingyue. Penatua Su. Dev berteriak pada Su Xingyue. Tapi Su Xingyue sedang mengigau saat ini dan bahkan tidak bisa berbicara. Setelah melihat ini, Dev bergegas maju, dan kesadaran ilahi menyelimuti tubuh Su Xingyue. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu ingin menyakiti tuanku? Zuzu berteriak, mencoba menghentikan Dev. Zuzu sendiri paling tahu apa yang terjadi dengan Su Xingyue dan yang lainnya. Dev, yang masih menempel pada Zuzu saat ini, menghela nafas dan langsung menghempaskan Zuzu itu. Kemudian kesadaran ilahi memasuki lautan kesadaran Su Xingyue. Melihat kabut abu-abu di lautan kesadaran Su Xingyue, Dev langsung mengerti. Gejala Su Xingyue dan yang lainnya di lautan kesadaran mereka saat ini persis sama dengan gejala Dev kemarin, namun, lautan kesadaran Dev sangat besar, dan dengan berkah dari tubuh asli naga emas Dev, lautan kesadaran Dev tidak memiliki gejala apapun. Dikanibalisasi. Dev memandang Zuzu dengan dingin, karena setelah mereka meminum teh yang dibuat oleh Zuzu pada waktu yang sama hari itu, mereka menjadi seperti ini. Jika Su Xingyue dan yang lainnya tidak seperti ini hari ini, Dev tidak akan mencurigai Zuzu. Melihat mata dingin Dev, Zuzu tidak berani menatap langsung ke arah Dev, dia membuang muka seolah-olah dia telah melakukan kesalahan. Bab 2830, Kebuntuan. Dev tidak peduli dengan manik-manik itu, tetapi mengandalkan kekuatan kesadarannya yang besar untuk menghilangkan racun dari Su Xingyue dan tetua lainnya. Segera, Su Xingyue dan yang lainnya menjadi sadar, tetapi mereka tidak dapat mengingat keputusan tadi. Orang tua itu memberitahu Su Xingyue dan yang lainnya, lalu membawakan pil konsentrasi yang disempurnakan oleh Dev dan Meng He dan meminta Su Xingyue dan yang lainnya untuk memeriksanya lagi. Setelah memeriksa lagi, beberapa orang terkejut, tampak jelas bahwa pil konsentrasi Dev 100 kali lebih kuat dari Meng He, tetapi mereka tidak tahu mengapa mereka memilih Meng He untuk menang. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku bahkan tidak tahu apa yang aku lakukan sekarang. Su Xingyue berkata dengan wajah penuh rasa malu. Sebagai seorang wasit, sungguh memalukan memberikan hasil seperti itu. Beberapa tetua sekte dan yang lainnya juga tersipu, belum lagi betapa malunya mereka, bahkan anak-anak pun bisa membedakan antara tinggi dan rendah, tapi sebenarnya mereka salah membedakan. Penatua Su, mungkin Anda bertanya kepada murid Anda Nona Zuzu, dia tahu apa yang terjadi. Dev berkata pada Su Xingyue. Setelah mendengar ini, Su Xingyue segera melihat ke arah Zuzu dan berkata, Zuzu, beritahu saya apa yang terjadi. Saya ingat Anda berdiri di belakang kami saat itu. Tuan, saya tidak tahu apa yang terjadi. Hasil wasit ada di tangan Anda. Saat ini, Zuzu masih berpura-pura bodoh. Ketika Meng He melihat ini, dia terus berteriak, saya memenangkan tempat pertama, mengapa Anda tidak segera mengumumkannya? Apakah Anda akan curang secara terbuka? Teriak Meng He, yang juga menimbulkan ketidakpuasan dari banyak orang.
Jelas sekali bahwa pil konsentrasi Meng He lebih unggul. Lagi pula, kecuali orang tua itu, semua orang memilih Meng He. Dengan selisih skor yang begitu besar, tidak ada yang perlu dibicarakan, hasilnya harus diumumkan langsung. Melihat teriakan Meng He dan kerumunan yang gelisah, lelaki tua itu hanya bisa berkata dengan lantang, semuanya, harap bersabar, karena beberapa tetua sekte dan yang tiba-tiba tidak sehat, dan hasil penilaian ini mungkin tidak valid. Mengapa harus dibatalkan? Jika merasa tidak enak badan, maka harus dibatalkan. Apakah saya memaksa mereka untuk memilih hasilnya? Saya tidak setuju untuk membatalkannya. Saya harus dinyatakan sebagai nomor 1. Jika Anda bersikeras untuk membatalkannya, maka saya harus meragukan keadilan Kabupaten Jialing Anda. Meng He berteriak, tentu saja dia tidak mau membatalkannya. Saat ini, adegan berada dalam jalan buntu, jelas bahwa Su Xingyue dan yang lainnya sedang direncanakan, tetapi sekarang mereka telah mencapai titik ini, mereka berada dalam dilema. Tidak adil bagi Dev jika Meng He dinyatakan pertama. Namun jika Meng He tidak diumumkan terlebih dahulu dan kompetisi diulangi, itu juga akan menjadi tantangan bagi otoritas Kabupaten Jialing. Bagaimana kita bisa bersekongkol? Su Xingyue tidak dapat memahami bahwa setelah mereka pindah ke perkumpulan kedokteran, mereka tidak pernah pergi lagi, ini juga demi keadilan bagi perkumpulan kedokteran. Namun meski begitu, mereka tetap diperhitungkan, tampak jelas bahwa hasil wasit yang keterlaluan ini adalah bukti kuat bahwa mereka memang diperhitungkan. Elder Su, Anda bisa memikirkannya, mungkin ada yang salah dengan teh yang kita minum. Saya juga mengalami gejala yang Anda alami sekarang, tetapi karena kesadaran spiritual saya yang kuat, saya langsung memberantas virusnya, jadi saya baik-baik saja. Dev berkata kepada Penatua Su. Ketika Su Xingyue mendengar ini, dia memelototi Zuzu dan berkata, Zuzu, apakah kamu memasukkan sesuatu ke dalam teh kami? Tuan, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti sama sekali. Zuzu berpura-pura tidak tahu apa-apa, menggelengkan kepalanya dan berkata. Dev memandang Zuzu dan tahu bahwa orang ini tidak ada harapan dan memiliki mulut yang keras. Anda harus berhenti menyelidiki keracunan tersebut. Bagaimana kami harus mengumumkan hasilnya sekarang? Orang tua itu mengerutkan kening dan berkata, dia sekarang tidak tahu apakah hasil ini harus diumumkan. Bersambung.